pada permulaan awal Masehi. Pada tahun 150, seorang ahli astronomi, geografer, dan matematikawan dari kota Alexandria di Mesir, yang saat itu di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yang bernama Claudius Ptolemy, menyebutkan dalam risalah ilmiahnya, yang berjudul Geographike Hipparion, dalam naskah Wangsakerta, yaitu naskah tentang sejarah-sejarah Nusantara, yang disusun oleh Pangeran Wangsakerta dari Kesultanan Cirebon, yang bernama Abdul Kamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tohpati. Pangeran Wangsakerta membentuk sebuah panitia Gotrasawala, atau seminar tentang sejarah Nusantara, yang terdiri dari berbagai tokoh lintas agama pada era itu. Seminar sejarah yang diikuti oleh beberapa utusan kerajaan, dan para Mahakawi yang berasal dari Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Dan penyusunan naskah sejarah hasil seminar tersebut, membutuhkan waktu selama 21 tahun. Yaitu dari 1599 Saka, atau 1677 Masehi dan selesai 1620 Saka, atau 1698 Masehi. Dalam naskah Pustaka Pararatuan Ibumi Jawa Dwipa I dikisahkan, pada pengakhiran dan permulaan awal pertama Masehi, Pulau Jawa Dwipa telah dikunjungi orang-orang dari negeri jauh, terutama orang-orang dari Baratanagari atau India. Orang-orang dari India datang menuju Pulau Jawa Dwipa, mereka datang untuk melakukan perdagangan dengan penduduk Jawa Dwipa. Mereka memperdagangkan pakaian, perhiasan, manik-manik, obat-obatan, dan segala kebutuhan rumah tangga. Mereka menukarnya dengan rempah-rempah, biji emas dan perak dan hasil bumi dari Kepulauan Dwipantara atau Pranusantara. Orang-orang dari Baratanagari atau India, juga datang ke wilayah lainnya seperti Nusa Bali, Swarna Dwipa, dan Bumi Kalimantan. Dengan tujuan yang sama yaitu berniaga. Semakin lama, orang-orang dari berbagai kerajaan di wilayah Baratanagari terus berdatangan ke wilayah Dwipantara, dikarenakan wilayah Dwipantara terkenal akan kesuburan tanahnya, dan penduduknya akrab dalam persahabatan. Banyak dari orang-orang dari Baratanagari yang tinggal juga menetap, dan menikahi gadis-gadis Dwipantara. Orang-orang dari Baratanagari yang tinggal dan menetap di Kepulauan Dwipantara. Mereka juga mengenalkan kepada penduduk tentang pemujaan-pemujaan di wilayah mereka yaitu, pemujaan kepada Brahma, Wisnu, dan Shiva. Kepada penduduk Dwipantara yang memuja kepada Sang Hyang.
Orang-orang dari Baratanagari juga mengenalkan aksara-aksara mereka kepada penduduk dan juga pengetahuan-pengetahuan yang datang dari bumi Bharata. Hingga sampai pada abad pertama Masehi, sekelompok duta dari kerajaan Pallava di tanah Baratanagari atau India Selatan, mereka datang menggunakan perahu-perahu besar. Rombongan duta kerajaan Pallava itu telah berkeliling untuk menjalin persahabatan dengan penguasa-penguasa di negeri jauh, seperti Ujung Mendini atau Semenanjung Malaka, wilayah Sopala, Yawana di India Barat, Shanga atau Champa, Cina, dan wilayah Abbasid atau wilayah Mesopotamia. Rombongan duta perwakilan dari kerajaan Pallava di Baratanagari itu, dipimpin oleh seorang yang bernama Dewa Warman. Setelah berlayar mengelilingi negeri-negeri jauh, untuk menjalin kerjasama perdagangan. Rombongan duta dari kerajaan Pallava yang dipimpin Dewa Warman, tiba di pelabuhan Jawa Dwipa bagian barat, di wilayah pantai Pandeglang, Banten. Dengan berpuluh-puluh perahu besar, duta perwakilan kerajaan Pallava pimpinan Dewa Warman, datang ke bumi Yawadwipa bagian barat, untuk melakukan kerjasama perdagangan antara kerajaan Pallava di Baratanagari India Selatan dengan penguasa Yawadwipa bagian barat yaitu wilayah Teluk Lada Pandeglang. Orang-orang dari kerajaan Pallava datang untuk mencari rempah-rempah dan logam. Karena sudah termasyhur ke penjuru negeri, bahwa wilayah Dwipantara adalah wilayah yang subur dan kaya. Masih dalam naskah Wangsakerta, wilayah Pandeglang telah berdiri sebuah negara kabuyutan atau kesukuan. Wilayah itu dipimpin oleh seorang kepala suku atau penghulu yang bernama Aki Luhur Mulia, atau yang lebih dikenal dengan Aki Tirem. Aki Tiremlah yang menjadi penguasa wilayah kabuyutan Pandeglang, Banten. Sehingga, siapapun pendatang yang berasal dari negeri jauh, yang ingin melakukan perniagaan di wilayah Jawa bagian barat, harus mendapat izin atau restu dari sang penghulu Aki Tirem. Ketika orang-orang duta perdagangan dari kerajaan Pallava pimpinan Dewa Warman datang ke wilayah Pandeglang untuk menemui sang penghulu Aki Tirem, wilayah itu sedang berjuang melawan pasukan para bajak laut yang datang dari Kuantung atau Kuanton di Cina. Dikabarkan, para pasukan bajak laut itu sering melakukan penyerangan dan perampokan ke wilayah-wilayah dekat Laut Cina, yang kemudian dibawa ke pelabuhan Kuantung dan akan kembali diperdagangkan ke Romawi melalui Jalan Sutera. Singkat cerita, duta perdagangan kerajaan Pallava pimpinan Dewa Warman, memutuskan untuk berjuang bersama penduduk wilayah pimpinan Aki Tirem, melawan para pasukan bajak laut dari Cina. Dengan gabungan orang-orang wilayah pimpinan Aki Tirem, dan kelompok duta Pallava pimpinan Dewa Warman, mereka berhasil menaklukkan dan mengusir para pasukan bajak laut, untuk kembali berlayar ke Laut Cina. Tidak lama, setelah berhasil mengusir para pasukan bajak laut Cina dari pelabuhan Pandeglang di Laut Jawa Dwipa bagian barat, Dewa Warman, pemimpin duta perdagangan dari kerajaan Pallava di tanah Baratanagari India, dinikahkan dengan putri Aki Tirem atau Aki Luhur Mulia, sang penghulu wilayah kabuyutan Pandeglang yang bernama Wahaci Larasati. Pernikahan dengan gadis-gadis Jawa Dwipa juga banyak dilakukan oleh orang-orang Pallava pasukan Dewa Warman, yang sebagian memutuskan untuk kembali ke tanah Pallava di Baratanagari, dan sebagiannya memutuskan membentuk keluarga di bumi Jawa Dwipa. Dengan statusnya menjadi menantu Aki Tirem sang penghulu kabuyutan Pandeglang, kelak Dewa Warmanlah yang akan menjadi penghulu atau pemimpin di kabuyutan Pandeglang, setelah Aki Tirem, sang penghulu wilayah tidak lagi memimpin. Hingga sampai, pada tahun 52 Saka atau 130 Masehi. Dengan dukungan dari penduduk wilayah pimpinan Aki Tirem dan dari orang-orang pengikut Dewa Warman dari Pallava. Dengan mengadopsi sistem pemerintahan negeri Bharata India, Dewa Warman
membentuk sistem kemaharajaan yang dinamakan dengan nama wilayah barunya yaitu Salakanagara, yang berarti negeri perak. Wilayah Pandeglang yang berada di Jawa Dwipa bagian barat, yang semula berbentuk kabuyutan, berganti menjadi kerajaan. Dan semula dipimpin oleh seorang penghulu atau kepala suku, berganti menjadi seorang raja. Dan Dewa Warman menjadi raja pertama dari kerajaan Salaka, dengan gelar Abhiseka. Prabu Darmalokapala II Warman, Haji Raksa Gapura Sagara. Dan istrinya putri dari Aki Tirem sang pemimpin wilayah, Wahaci Larasati, menjadi permaisuri dengan gelar Dewi Dwani Rahayu. Dengan bergulirnya waktu, kerajaan Salakanagara yang berpusat di Rajatapura menjelma menjadi kerajaan yang luas, dengan wilayah kekuasaannya meliputi wilayah pesisir Jawa Barat, Pulau Agni Nusa atau Pulau Krakatau, dan pesisir Swarna Dwipa bagian selatan. Dengan tanah yang dilimpahi kesuburan dari hasil bumi dan juga tempat persinggahan kapal para pedagang yang dari barat menuju timur, dan dari arah timur menuju barat. Kerajaan Salaka menjadi kerajaan yang besar dan makmur penduduknya. Dan pada awal pemerintahannya, pada tahun 132 Masehi, Raja Dewa Warman mengutus utusan ke berbagai negeri, untuk mengumumkan tentang keberadaan kerajaan baru yang bernama Salakanagara atau Negeri Perak, dengan Prabu Darmalokapala, II Warman Haji Raksa Gapura Sagara, atau II Warman sebagai rajanya. Di antaranya, utusan ke dinasti Han di Cina. Dengan tersiarnya kabar tentang kerajaan Salakanagara, pimpinan Raja Dewa Warman, orang-orang dari negeri Pallawa di Baratanagari, banyak yang datang dan menetap di Salakanagara, dan dari orang-orang inilah yang kelak mengenalkan kebudayaan Barata atau India ke wilayah Salakanagara, seperti pemujaan Brahma, Wisnu, Shiva. Aksara Pallawa juga bahasa Sanskerta, dan kebudayaan-kebudayaan dari Baratanagari lainnya.